Baik, sebelum kita masuk ke khobar, kita ulangi lagi sedikit tentang mubtada dan juga pengertian secara umum tentang khobar. Mubtada adalah isim rofa yang terbebas atau kosong dari amil-amil lafaz. Karena amilnya adalah makna, berupa peletakannya yang ada di awal kalimat. Dan itulah hal yang menyebabkan dia menjadi marfu'. Dan khobar adalah isim marfu' al-musnad ilaih. Isim yang disandarkan kepada mubtada yang fungsinya untuk mengkabarkan si mubtada tersebut. Dan khobar terletak setelah mubtada. Dan mubtada itu terbagi menjadi dua. Mubtada itu terbagi menjadi dua, yaitu isim zahir dan juga isim domir. Isim zahir telah kita ketahui dari contoh yang telah lalu. Dan isim domir itu adalah semua domir rofa munfasil dari huwa sampai ana sampai nahnu. Nah, di sini contohnya huwa qaimun, huwa qaimani, huwa qaimuna. Huwa adalah mubtada, qaimunnya adalah khobar. Rumus untuk membuat mubtada dan khobar itu yang pertama adalah harus sama bilangannya, baik ia itu mufrad maupun musanna atau jamak. Jadi ketika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Ketika mubtadanya musanna, jumlahnya 2, maka khobarnya pun harus musanna atau jumlahnya juga 2. Begitu pula ketika mubtadanya jamak, maka khobarnya pun juga harus jamak. Akan tetapi ada pengecualian untuk jamak taksir li ghairi akil atau jamak yang tidak memiliki akal. Semuanya dihukumi sebagai muannas. Semuanya dihukumi sebagai muannas. Untuk jamak taksir li ghairi akal. Contohnya apa? Abwab, pintu-pintu. Abwab. Kalau kita ingin bilang mubtada khabar, abwabun atau al-abwabu maftuhah. Pintu-pintu itu terbuka. Berbeda dengan ketika mufrad, yaitu babun. Al-babu maftuhun. Tapi kalau al-abwab, maka khabarnya muannas. Karena setiap jamak taksir yang tidak berakal dihukumi muannas. Kullu jama'in muannasun. Oke, baik. Jadi yang kedua, dalam muannas dan mudzakarnya. Jadi mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi apanya? Dari sisi jenis kelaminnya. Kalau mubtadanya mudzakar, maka khobarnya mudzakar. Nah, kalau mubtada muannas, maka khobarnya muannas. Lalu ada pengecualian lagi. Apabila khobarnya itu berupa isim jamid yang tidak ada asalnya, maka memang sudah tidak ada muannas atau bentuk muzakarnya. Contohnya ini di dalam hadis yang riwayat Ahmad, as-saumu junnah, as-saumu junnah. As-saumu itu adalah mubtada dan dia muzakkar karena tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Saumu. Lalu kita ingin mengatakan
As-saumu itu adalah puasa itu adalah perisai. Nah, perisai itu bahasa Arabnya adalah junnah, al-junnah. Dan dia adalah isim jamid. Isim jamid yang tidak ada asal usulnya. Dan bahkan tidak bisa kita ubah ke muannas. Karena atau ke muzakkar, tidak bisa kita ubah ke muzakkar. Karena junnah ya junnah. Sudah berbentuk muannas dari sananya, dari asalnya. Dan dia sudah dilekati oleh tak marbutoh. Jadi tidak bisa kita ubah dia menjadi muzakkar karena dia adalah isim jamid. Maka ini boleh seperti ini susunannya. As-saumu junnah. As-saumunya mubtada muzakkar, junnahnya itu adalah khobar muannas. Begitu. Memang pada asalnya seharusnya mubtadanya dan khobarnya itu harus sama jenisnya. Baik dari sisi jumlah maupun kelaminnya. Baik. Dan yang ketiga, rumus penting antara mubtada dan khobar yang harus kita ketahui bersama bahwasanya mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Bahkan mubtada wajib ma'rifat. Ini yang harus kita ketahui dulu di awal. Dan dia bisa kita gantikan dengan apa? Isim domir, isim isyarah, atau isim yang dilekati dengan isim lain. Atau isim yang dilekati oleh alif lam. Nah, contohnya seperti ini. Contoh mubtada dan khobar terdiri dari muzakkar, tasniyah, jamak muzakkar. Baik. Nah, kata tapi boleh mubtada nakiroh ya. Memang pada asalnya mubtada itu haruslah isi ma'rifat, tapi boleh nakiroh ketika ada musawik yang membolehkan mubtada itu untuk nakiroh. Nah, ini akan kita bahas nanti mungkin di kitab-kitab yang akan datang, kitab-kitab yang lebih tinggi setelah ini. Nah, ini kalau dari sisi jumlah. Kalau dari sisi jumlah mengikuti khobarnya sesuai dengan jumlah si mubtada'nya. Nah, ini contoh yang pertama Muhammadun alimun, ini untuk apa? Mufrad mudzakkar, Muhammadani alimani untuk musanna mudzakkar, Muhammaduna alimun ini untuk jamak mudzakkar. Lalu ada untuk mufrad muannas Fatimatu alimun alimatun. Nah, Fatimatu alimatun. Fatimatani alimatani. Fatimatun alimatun. Lalu ada contoh jamak taksir yang tidak berakal. Nah, setiap jamak taksir yang tidak berakal, dia dihukumi muannas, maka khobarnya harus muannas. Contohnya, al-kutubu muhimmatun. Al-kutubu muhimmatun. Boleh juga antum katakan khobarnya juga dijamain al-kutubu muhimmatun. Nah, al-kilab itu jamak dari kalbun. Al-kilabu jadidatun. Kalau jamak taksir yang berakal, dia dihukumi sebagaimana dia jenisnya. Misalkan ar-rijal jamak dari rojul dan itu kan muzakkar, ar-rijal dan dia berakal, maka dia dihukumi sebagai muzakkar. Gitu. An-nisa'u, nah ini perempuan-perempuan qaimatun, dia dihukumi sebagai muannas karena memang asalnya muannas dan dia berakal, tidak dikecualikan. Nah, ini kalau mubtada terdiri dari jamak taksir yang tidak berakal, maka khobarnya boleh terdiri dari mufrad, muannas atau jamak muannas. Nah, sebagaimana contoh yang strip ketiga ini. Al-kutubu muhimmatun sama al-kutubu muhimmatun. Boleh khobarnya mufrad padahal mubtadanya jamak al-kutub, jamak dari kitab. Dan boleh juga antum
mengikuti dengan jumlah mubtadanya. Mubtadanya al-kutub banyak, lalu khobarnya muhimmatun. Di jamak juga. Baik, kita masuk ke pembahasan khobar, pembagian khobar. Sebelumnya kita baca dulu kitab yang kita kaji pagi ini, yaitu Mukhtasar Kitab. Tafadhol bisa di-share. Bukan, ke atasnya. Lagi. Ke bawah, ke bawah. Bukan. Enggak, ke atas. Stop. Udah, ini. Udah. Wal khabaru kismani. Kita lanjut dari pembagian khobar. Wal khabaru kismani. Taib. Mufradun wa ghairu mufradin. Jadi khobar itu juga terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad itu adalah dia bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Nah, itu definisi mufrad dalam pembagian khobar. Bukan jumlah 1, 2, 3, tidak. Bukan tunggal, maksud di sini mufradnya di sini bukan tunggal, tapi mufrad di sini dia yang bukan kalimat dan bukan juga yang menyerupai kalimat syibhul jumlah. Contohnya seperti apa? Khobar mufrad. Contoh khobar mufrad itu yang hanya terdiri dari satu kata saja. Contohnya seperti tadi, Muhammadun qaimun. Nah, qaimun itu adalah mufrad. Lalu Muhammadani qaimani. Qaimani adalah mufrad, khabar mufrad. Lalu Muhammaduna qaimuna. Khabarnya mufrad juga walaupun itu jamak taksir. Nah, itu udah berlalu contoh dari khabar mufrad. Maka kita masuk ke khabar ghairu mufrad. Dibaca dulu silakan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hum wa hunna nahnu Bukan. wal khabaru Bukan, qismani. itu udah dibaca. Kita ke syarah dari pembagian khabar. Langsung ininya aja ke bawah. Jadi ke bawah lagi. Nah, itu. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala. Nah, itu dibaca. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Wal mufradu bil mufradi huna ma laisa jumlati wala Laisa jumlatan wala syaba wala shibahaha. wala shibahaha walau kana Musannan. walau kana musannan au majmu'an wal muradu bi ghairil mufradi al jumlati au al jumlatu au shibahuha. wal Cukup. Baik. Jadi
Yang dimaksud dengan mufrad di sini, ini pengertian dari mufrad dalam pembagian khobar ya, adalah malaisa jumlatan wala shibhaha. Dia yang bukan jumlah, yang bukan kalimat dan juga bukan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ada dua, teman-teman, para asatidzah, yaitu zorof dan jar majrur. Nah, walau kana musannan au majmu'an. Walau sekalipun dia itu musanna atau jama' gitu. Jadi mufrad di sini bukan dia yang tunggal, musanna atau jama' gitu. Afwan, jadi mufrad di sini itu adalah dia yang tunggal, yang mufrad beneran mufrad, lalu dia musanna atau jama, itu disebutnya khobar mufrad. Seperti contohnya misalkan tadi qaimuna, itu contoh dari jamak mudzakkar salim. Nah, itu dia adalah khobar mufrad. Karena yang dimaksud di sini khobar mufrad di sini adalah khobar yang bukan jumlah, bukan yang kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Dan juga bukan syibhul jumlah, bukan jar majrur, bukan juga zorof. Itu mufrad di sini. Maksud dari mufrad dalam pembagian khobar. Lalu masuk ke pembagian berikutnya, yaitu khobar yang kedua, yaitu ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Wal muradu bi ghairil mufradi al jumlatu au shibhuha. Di pembagian yang kedua itu adalah khobar ghairu mufrad. Dan khobar ghairu mufrad ini terbagi menjadi dua lagi, teman-teman. Khobar ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Yaitu al jumlah sama shibhul jumlah. Jadi khobar itu terbagi menjadi dua secara umum, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Nah, kalau yang mufrad dia tidak terbagi karena isinya khobar mufrad itu bisa dia mufrad tunggal dan juga musanna dua dan juga jama' muzakkar salim atau muannas salim. Tapi kalau khobar ghairu mufrad dia terbagi menjadi dua lagi, yaitu jumlah dan syibhul jumlah. Dan nanti ketika kita gambarkan dalam bagan pohon, jumlah dari khobar ghairu mufrad ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lalu syibhul jumlah pada khobar ghairu mufrad juga terbagi menjadi dua, yaitu jar majrur dan zorof. Taib. Sedikit memberikan gambaran, nanti bagannya akan Anda tampilkan. Kita baca lagi. Wal jumlatu, nah, al jumlah yang dimaksud di sini adalah di khobar ghairu mufrad adalah al kalamul murakkabu min fi'lin. Nah, min fi'lin wa fa'ilin. Nah, jadi ini jumlah fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Al kalam yang tersusun dari kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il adalah jumlah fi'liyah. Contohnya qoma zaidun. Nah, jadi khobar ini contohnya ada yang seperti ini. Qoma zaidun. Qoma zaidun adalah khobar. Atau dari mubtada dan khobar. Maksudnya susunan jumlah yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Nah, jadi khobar itu juga bisa berupa susunan mubtada khobar, yaitu jumlah ismiyah. Contohnya zaidun qaimun. Wal murakkabu min fi'lin wa fa'ilin, dan susunan dari fi'il dan fa'il disebut apa namanya? Jumlatan fi'liyatan. Wal murakkabu min mubtada'in wa khabarin yusamma jumlatan ismiyatan. Gitu. Baik, kita masuk ke pembagian khobar ghairu mufrad yang kedua selain jumlah, yaitu syibhul
syibhul jumlah. Wa syibhul jumlati, dan syibhul jumlah di sini adalah az-zarfu wal jarru wal majruru kama sayadhkaruhu. Kama sayuzkaruhu. Nah, sebagaimana yang akan disebutkannya. Dzaraf dan jar majrur. Fal mufradu, maka mufrad. Nah, ini diberikan contoh khabar mufrad. Khabar mufrad itu contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaid itu mubtada. Nah, fa Zaidun mubtadaun wa khabaruhu qaimun. Ini adalah khabar mufrad. Lalu khabar mufrad berikutnya yang dia jumlahnya musanna. Wazaidani qaimani. Mana khabarnya? Khabarnya adalah qaimani. Dan dia khabar mufrad. Az-zaidani mubtada marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Itu i'rabnya. Wa qaimani khabaruhu marfu'un aidan bil alifi li'annahu musanna. Harus sama jumlahnya antara khabar dan mubtada. Kalau khabarnya adalah khabar mufrad. Lalu contoh khabar mufrad berikutnya yang dia bentuknya jamak mudzakkar salim. Wazaiduna qaimuna. Fazaiduna, maka zaid adalah mubtadaun marfuun. Mubtada yang dirofa dengan apa? Bil waw, dengan waw. Li'annahu, kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa qaimun setelah az-zaid itu adalah khobarnya. Khabarnya marfu, khabar yang dirofa juga dengan apa? Dengan waw. Li'annahu jama'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Khabar dan mubtada harus sama dari sisi mudzakkar dan nakirahnya, muzakkar dan muannasnya, dan juga dari sisi jumlahnya. Tidak pada ma'rifat dan nakirah. Maka kita masuk ke khabar. Nah, fal khabaru fi hadhil amtsilah mufrad. Maka khabar pada contoh-contoh sebelumnya yang kita bacakan tadi itu adalah khabar mufrad. Kenapa? Kenapa kita katakan khabar mufrad? Li'annahu laisa jumlatan wala shibhaha. Karena dia itu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, jelas. Tidak ada jumlah di sana, tidak ada kalimat di sana. Itu hanya satu kata saja. Cuman bentuknya saja yang beda-beda. Ada yang bentuk musanna, ada yang bentuk jamak, dan ada juga yang bentuk benar-benar mufrad. Lalu kita masuk ke pembagian khobar yang kedua, yaitu ghairul mufrad. Dan ghairul mufrad kalau di sini ada 4 sama saja sebetulnya, yaitu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sama jar majrur dan dzaraf. 4 pembagian ghairu mufrad. Nah, wa ghairul mufradi arba'atu asya'a li'anna shibhal jumlati syai'ani. Nah, shibhul jumlah itu ada dua. Shibhul jumlah ada dua. Az-zarfu wal jarru wal majruru. Zaraf dan jar majrur. Nah, wal jumlatu syai'ani, dan jumlah juga ada dua, yaitu apa saja? Al jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Jumlah yang pertama jumlah ismiyah, yang mana ini tersusun dari mubtada dan khabar, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yang mana ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Wa qad asyara ila bayani dzalika biqaulihi al jaru wal majruru waz zarfu. Dan sungguh telah menjelaskan apa atau mengarahkan kepada penjelasan tersebut, yaitu al jaru wal majruru waz zarf. Fakullun minhuma yusamma syibhul jumlah.
Jadi penulis ini mengisyaratkan kepada penjelasan dari pembagian khobar ghairu mufrad. Nah, al-jar wal majrur itu dinamakan juga syibhul jumlah. Fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya yusamma. Nah, syibhul jumlah. Maka setiap dari keduanya yaitu jar, majrur dan juga dzaraf itu dinamakan syibhul jumlah. Lalu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi fakulun minhuma yusamma jumlatan. Dan fi'il bersama fa'ilnya masuknya jumlah fi'liyah dan mubtada bersama khabarnya yaitu jumlah ismiyah, maka setiap dari keduanya yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dinamakan jumlah. Contohnya adalah, nah ini contoh untuk apa? Khobar ghairu mufrad bentuknya jar majrur. Zaidun fid dari. Nah, hadza misalun, ini adalah contoh lil khabari untuk khobar idza kana jarron wa majruron. Apabila khobarnya itu jar majrur. Taib, ini penting diperhatikan di sini. Kita mulai mengi'rab. I'rab dari kalimat ini yaitu khobar berupa jar majrur. Sejatinya ada sesuatu yang dihapus. Taib. Jadi kita i'rab dari Zaid. Zaidun i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un yang dirofa. Nah, kedudukannya dulu, kedudukannya sebagai mubtada. Lalu i'rabnya marfu dirofa, tandanya dengan apa? Biddomati az-zahirati. Wa fid dari, nah kita harus ketahui i'rab dari khobar ghairu mufrad yang berupa syibhul jumlah ada sesuatu yang dihapus. Dan i'rabnya adalah fid dari itu adalah jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun. Nah, au istaqarra. Jadi coba kita pahami di sini bahwasanya i'rab dari khobar fid dari ini adalah jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin yang terikat dengan sesuatu yang dihapus gitu. Jadi sebetulnya fid dari ini bukanlah khobar, tapi khobarnya itu dihapus. Takdirnya apa? Takdirnya kainun atau istaqarra. Jadi sebetulnya kita bisa membuat kalimat Zaidun kainun fid dari atau Zaidun istaqarra fid dari. Maka mana khobarnya? Misalkan Zaidun kainun. Nah, Zaidun kainun fid dari. Maka sejatinya sebetulnya khobarnya itu adalah kainun, akan tetapi dihapus secara wajib. Maka kita katakan khobarnya adalah fid dari. Tetapi ketika mengi'rab harus dengan seperti ini. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kainun. Apa arti dari kainun? Arti dari kainun itu adalah ada. 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 Jadi artinya Zaidun kainun fid dari, Zaid ada di dalam rumah. Itu untuk syibhul jumlah yang jar majrur. Lalu kita masuk ke syibhul jumlah yang dzaraf. Khobar syibhul jumlah yang dzaraf. Contohnya wa zaidun indaka. Wa zaidun indaka. Sama ini juga i'rabnya hadza misalul khabar idza kana dzarfan. Nah, i'rabnya adalah Zaid itu mubtada, kedudukannya sebagai mubtada, marfu yang dirofa, tandanya apa? Dengan dhamma zahirah di akhirnya. Lalu indaka adalah apa? Nah, kita i'rab dulu dari indanya dulu. Inda itu adalah zarfu makanin mansubun ala zarfiyati muta'alliqun bi mahdhufatin khabarul mubtada wa taqdiru kainun au istaqarra indaka gitu.
Wa inda itu sebagai mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin. Kita artikan dan kita uraikan. Zaid dalam contoh Zaidun indaka kedudukannya mubtada, maka kita i'rab awalnya adalah mubtadaun. Lalu i'rabnya apa? Murfuun, dia dirofa. Tandanya apa? Bidommah. Nampak atau secara zahir atau takdir, yaitu zahir bidommati zahirati. Di mana tandanya? Ala akhirih, di akhirnya. Wa indaka kita i'rab dari namanya dulu. Inda namanya zorfu makan, keterangan tempat. Mansubun, dia kan mansub. Dia mansub. Kenapa? Mansubun ala zorfiyati. Mansub sebagai zorof. Atau kita akan bahas nanti di bab maf'ul fih. Di bab maf'ul fih. Mansubun ala zorfiyati. Dan lagi-lagi khobarnya itu apa? Muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Seperti jar majrur di awal tadi. Muta'alliqun bimahdhufin khobarul mubtada. Jadi dia berkaitan atau terikat dengan sesuatu yang dihapus, yaitu khobarnya mubtada. Nah, jadi sejatinya yang khobar itu bukanlah indaka, tapi sesuatu yang dihapus. Takdirnya apa? Kainun atau istaqarra. Jadi asal kalimatnya adalah Zaidun kainun indaka. Akan tetapi wujuban, dia secara wajib harus dihapus kainunnya. Lalu kita lanjutkan lagi i'rabnya. Wa inda kita jelaskan. Inda di situ dia sebagai apa? Mudhof. Sebagai mudhof. Nah. Wal kaf, dan kaf yang nempel pada inda, yaitu contoh indaka, itu adalah mudhofun ilaih. Nah. Akan tetapi mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Karena dia domir nasab muttasil. Karena dia domir nasab muttasil. Dan karena dia mabni, maka kita tambahkan i'rabnya harus ada fi mahalli. Fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Kenapa dia di kedudukan jar? Karena dia menempati tempatnya mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih i'rabnya selalu khafat. Taib. Nah, wa fil haqiqah al khabar, wa fil haqiqatil khabar huwal muta'alliqul mahdzuf. Gitu. Dan pada asalnya khobar itu adalah muta'alliqul mahdzuf, al-muta'alliq, yang berkaitan dengan sesuatu yang dihapus. Wa inna ma kanal jar wal majrur, dan adapun jar dan majrur waz-zarfu, nah syabihain itu hanya menyerupai dengan jumlah, makanya dia disebut dengan syibhul jumlah. Nah, li'anna man qaddaral mahdhufa fi'lan. Nah, karena apa? Karena jar majrur dan dzaraf itu adalah man qaddaral mahdhufa fi'lan, yang mentakdirkan apa? Yang dihapus, yaitu fi'il. Baik. Contohnya apa? Yaitu istaqarra. Istaqarra yastaqiru itu adalah fi'il. Kana min qabilil ikhbari. Jadi serupa dari apa? Sifat pengkhabaran bil jumlah, sesuatu dalam bentuk jumlah. Jadi mengabarkan sesuatu dalam bentuk jumlah, itu yang istaqarra. Arti dari istaqarra ada. Wa in qaddaruhu isman mufradan, maka apabila dia ditakdirkan isim, nah itu contohnya adalah kainun. Kenapa? Kana min qabilil ikhbari bil mufrad. Dia mengabarkan sesuatu dalam bentuk mufrad, itu analoginya. Faka'annaha, maka seakan-akan keduanya itu apa? Yang ini ya, apa namanya? Keduanya itu yang kainun dan istaqarra.
Nah, atau istaqarra dan kainun. Itu akhadha torfan minal mufrad. Nah, seakan-akan keduanya itu mengambil sisi dari bentuk tunggalnya. Wa torfan minal jumlah, dan sisi dari jumlah. Faliza, oleh sebab itu, karena keduanya itu syabihaini menyerupai jumlah. Wasyabihaini bil mufrad, dan juga menyerupai mufrad. Baik. Fahudzifa dzalika, maka wajib itu dihapus. Zalika itu apa? Zalikanya itu adalah kainun dan istaqarra. Maka kainun dan istaqarra itu hudzifa, dihapus fi kalamihim. Nah, di dalam kalimat mereka. Kenapa? Mimbabil iktifa, karena dirasa sudah cukup gitu. Jadi tanpa harus antum taruh kainun dan istaqarra, itu sudah cukup diwakili dengan jar majrur atau zorof. Gitu. Jadi yang tadi itu hanya menjelaskan kenapa takdirnya kainun, kenapa takdirnya istaqarra. Karena dia menyerupai kata, yaitu artinya ada. Gitu, bentuk tunggal. Baik. Contohnya misal sarabila takikumul harra. Nah, yaitu albar. Baik. Makna kainun apa bisa diganti dengan mustakirun? Bisa. Bisa. Bahkan bisa antum takdirkan hasilun. Hasilun. Nah, jadi tidak melulu dengan kainun dan istaqarra. Tidak melulu dengan kainun dan istaqarra. Misalkan zorofnya itu adalah zorof zaman, keterangan waktu. Maka takdirnya apakah bisa kita artikan kainun? Misalkan contohnya al-musafiru godan, misalkan al-musafiru godan. Nah, orang itu berangkat besok. Orang itu berangkat besok. Apakah kita bisa takdirkan kainun? Tidak nyambung. Maka kita takdirkan hasilun. Maksudnya hasil dari orang itu berangkat. Nah, orang itu perginya kapan? Terhasilkannya besok. Bukan musafir itu ada besok, tidak nyambung, tapi hasilun. Jadi bisa kainun, bisa mustakirun. Mustakirun kan bentuk isim dari istaqarra yastakirru. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa. Kainun itu juga isim. Dia dari apa? Kana yakunukun kainun. Nah, kainun isim fa'il dari kana. Akan tapi tidak lengkap tasrifnya karena dia kan fi'il nakis. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita masuk ke khobar ghairu mufrad yang kedua, yaitu jumlah. Nah, kita sudah membahas khobar ghairu mufrad yang syibhul jumlah. Nah, itu nanti teman-teman ulang bahwasanya khobar ghairu mufrad yang syibhul jumlah ini ada sesuatu yang dihapus. Nah, takdirnya kainun, mustakirun, hasilun, au istaqarra. Dan bagaimana i'rabnya? I'rabnya sudah dijelaskan oleh pensyarah kitab Mukhtasar Jidan ini, penulis kitab Mukhtasar Jidan ini. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Baik. Kita lanjut ke khabar ghairu mufrad yang berupa jumlah. Dan khabar ghairu mufrad jumlah ini ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah.
Baik. Silakan dibaca. Wa Zaidun qama abuhu. Hadza misalun lil khabari idza kana Jumlatan. fi'liyatan wa i'raduhu Zaidun mubtada'u marfu'un bid-dhammati dhahirati wa qama fi'lun madin wa abu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu minal asma'il khamsat minal asma'ul khamsati Minal asma'il khamsati. minal asma'il khamsati wa abu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, oke, taib. Ini adalah contoh khabar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Dan i'rabnya apa? I'rabnya seperti apa atau i'rabnya bagaimana? Nah, inilah i'rab dari mubtada khobar yang khobarnya itu jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun qoma abuhu. Zaid adalah apa? Zaid adalah yang bapaknya berdiri. Zaid adalah yang bapaknya berdiri, itu artinya. Kita terjemahkan dari abuhunya dulu. Abuhunya itu bentuk dari mudhaf ilaih dan dia menjadi fa'il. Fa'il dari apa? Fa'il dari qoma. Dan jumlah qoma abuhu adalah jumlah fi'liyah yang mana dia adalah khobar bagi Zaid. Gitu. Kita terjemahkan abuhu bapaknya yang berdiri itu adalah Zaid. Zaid adalah yang bapaknya berdiri. Taib, ini adalah contoh untuk khobar yang jumlah fi'liyah, yang bentuknya jumlah fi'liyah. I'rabnya kita i'rab dari Zaid. Zaidun mubtada'un marfu'un. Kedudukan Zaid sebagai mubtada. Rofa'nya bil ibtida' kan? Gitu. Marfu dia di rofa. Tandanya apa? Dhammah. Nah, dhammahnya itu nampak atau tidak nampak? Nampak bi dhammati zahirati. Lalu kita i'rab lagi koma kata setelahnya yaitu fi'lun madin. Wa abu. Nah, abu itu adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un bil wawi. Kenapa? Kenapa fa'ilnya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati. Sudah kita pelajari di bab tanda-tanda i'rab. Wa abu. Nah, selain kita i'rab abu sebagai fa'il dari koma, maka kita i'rab juga abu itu sebagai apa dia di sana? Sebagai mudhaf. Wal ha yang disandarkan kepada abu di akhir yang hu itu tulisannya hu itu adalah mudhafun ilaih. Ingat dia mabni 'alad dham. Nah, hu mabni 'alad dham. Maka kalau dia mabni kita tambahkan i'rabnya fi mahalli. Mahal apa? Fi mahalli jarrin. Karena kan dia menempati tempatnya mudhaf ilaih. Lalu kita i'rab jumlahnya. Jumlah dari koma abuhu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in. Maka jumlah fi'il dan fa'il setelah Zaidun itu berada dalam kedudukan rofa. Dan dia adalah khobar dari Zaid. Khobarul mubtada'i. Ini untuk khabar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Lalu kita masuk ke khabar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Silakan dibaca lagi. Terakhir ini. Wa Zaidun jarituhu jaribatuhu zahibatan. Zahibatun. Kan mubtada khabar. Zahibatun. Hadza misalun lil khabari idza kana jumlatan ismiyatan
idza kana jumlatan ismiyatan wa i'rabuhu zaidun mubtada'un marfu'un bidhammati dhahirati wa jarituhu Wajariyatuhu. wa jariyatuhu mubtada'un sanin marfu'un bidhammati dhahirati wa jariyatu mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin wa dhahibatu khabarul mubtada tsani marfu'un bi dhammati Khabarul mubtada isani. khabarul mubtada tsani marfu'un bi dhammati adh-dhahirati wal mubtada tsani wal khabaruhu khabarul mubtada ul awwali warrabitu bainahuma al-ha'u min jariyatihi min jariyatuhu wallahu a'lam. Oke, taib. Ini adalah contoh untuk khabar jumlah ismiyah. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, hadza mithalun lil khabari idza kana jumlatan ismiyatan. Ini adalah contoh untuk khabar yang bentuknya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah yang disusun dari mubtada khobar. Jadi seakan-akan ini ada mubtada khobar, mubtada khobar gitu. Baik. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah Zaidun itu kedudukannya mubtada marfu yang dirofa. Dengan apa? Bi dhammati zahirati, tanda rofanya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nampak di akhirnya. Makanya dibaca Zaidun. Wa jariyatuhu mubtada lagi. Mubtada apa dia? Mubtada tsani. Mubtada utsani marfu'un. Nah, dirofa dengan apa? Dengan dhammah zahirah. Jariyatu kan? Jariyatuhu-nya enggak. Hu-nya itu mudhaf ilaih. Baik. Wa jariyatu mudhaf. Nah, wal ha'u, dan ha yang nempel pada jariyatu itu adalah mudhafun ilaih. Mabni ala dhom fi mahali apa? Mahali jarrin, karena dia menempati kedudukannya si mudhaf ilaih. Hu-nya. Lalu wa zahibatun. Nah, zahibatun yang terakhir itu adalah khobar. Khobar bagi mubtada mana? Mubtada sani, yaitu khobar bagi jariyatu. Gitu. Dan dia marfu kan? Zahibatun. Nah, tandanya apa? Dhammah zahirah di akhirnya. Wal mubtada utsani wa khobaruhu. Nah, dan mubtada sani yaitu jariyatu dan khobarnya yaitu zahibatun, ini adalah jumlah bagi apa? Nah, dan dia adalah jumlah atau khobar bagi siapa? Bagi mubtada awal. Siapa mubtada awal? Yaitu Zaid. Maka jumlah jariyatuhu zahibatun adalah khobar bagi Zaid. Khobar mubtada awal. Warrobit, dan yang mengikat bainahuma di antara keduanya adalah al-ha'u. Nah, al-ha'u, ha yang melekat pada jariyatu tadi. Nah, itulah yang mengikatnya. Karena ketika khobar itu jumlah ismiyah, atau fi'liyah, harus ada domir yang mengikat mubtadanya, gitu. Mubtada awal, gitu. Mubtadanya. Artinya apa? Arti atau terjemahan dari Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid adalah yang tetangganya zahibatun, pergi. Zaid adalah yang tetangganya pergi. Wallahu a'lam. Kita masuk sedikit kesimpulan terkait khobar. Baik. Jadi khobar itu terbagi menjadi dua. Nanti ada lagi pembagiannya. Nah,
Khabar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mufrad dan ghairu mufrad. Dan ghairu mufrad itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu jumlah dan syibhul jumlah. Nah, khobar jumlah itu terbagi menjadi dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Lalu khobar syibhul jumlah itu terbagi menjadi dua, jar majrur dan dzaraf. Khobar mufrad. Nah, ma laisa jumlatan au syibhan bil jumlati atau syabihan bil jumlati. Khobar mufrad itu adalah apa yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Walau kana dia itu musannan au majmu'an. Sekalipun dia itu musanna atau jama'. Itulah mufrad pada pembagian khobar. Contohnya Zaidun qaimun. Qaimun ini adalah khobar mufrad. Az-Zaidani qaimani. Qaimani adalah khobar mufrad walaupun bentuknya musanna ganda. Az-Zaiduna qaimuna ini adalah khobar mufrad walaupun bentuknya apa? Bentuknya muzakkar, jamak muzakkar. Wal masjidu kabirun ini juga khobar mufrad. Wal madrasatu kabiratun ini juga khabar mufrad. Al masajidu kabiratun ini juga khabar mufrad. Loh, kok kabiratun? Kok kabiratun? Padahal ini al masjidu. Di sini al masajidu dan di sini al masjidu kabirun. Nah, tapi di sini al masajidu kabiratun. Kenapa jawabannya? Ada yang tahu? Fadhol uktub fit ta'liqat. Silakan tulis di kolom komentar. Ada yang tahu jawabannya dari al-masajidu kabiratun kenapa khobarnya muannas pada contoh al-masajidu kabiratun? Iya, jamak taksir apa? Lengkapi. Karena jamak taksir itu ada dua. Oke, jamak taksir bukan jamak taksir yang berwazan mafail. Karena apa? Karena jamak taksir li ghairi akal. Li ghairi akal. Gitu maksudnya. Bukan. Bukan karena alasannya kenapa khobarnya mu'anas, bukan karena jamak taksir ini ya, jamak taksir berwazan mafail, bukan. Gitu. Tapi dia karena li ghairi akil. Contohnya apa? Misal ana ubah bukan wazannya mafail. Tapi wazannya apa? Fi'alun, kilab. Al-kilabu. Al-kilabu kabiratun. Nah, al-kilabu kabiratun. Kenapa khobarnya muannas di sini? Kenapa khobarnya muannas di dalam contoh kalimat al-kilabu kabiratun? Jamak, jamak ghairu akil. Jamak yang tidak berakal. Jadi setiap jamak yang tidak berakal, jamak taksir yang tidak berakal, itu dia dihukumi
annas, maka khobarnya harus annas. Dan sekali lagi khobarnya itu boleh mufrad, boleh juga antum jadikan dia jamak muannas salim. Kabiratun gitu. Atau apa? Kabiratun. Bisa. Boleh kayak gitu. Oke, paham? Kita masuk kesimpulan yang kedua yaitu khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada dua tadi kan, jumlah dan syibul jumlah. Jumlah ada dua yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibul jumlah itu ada dua juga yaitu jar majrur dan dzaraf. Jumlah ismiyah. Nah, ini dia contohnya Khalidun habibatuhu jamilatun. Khalidun habibatuhu jamilatun. Ya, kenapa? Oh, oke, taib. Contohnya Khalidun habibatuhu jamilatun. Ini khobarnya apa bentuknya? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, taib. Jadi ketika antum ingin membuat khobar jumlah ismiyah harus ada domir yang kembali kepada mubtada'nya. Pada mubtada' sani. Contohnya apa? Habibatuhu, habibatuhu. Nah, Khalid adalah yang istrinya Jamilah gitu. Yang istrinya Jamilah. Nah, harus ada domir yang antum lekatin kepada khobar atau mubtada kedua. Dan domir tersebut kembalinya kemana? Kembalinya ke mubtada awal. Makanya di sini dilihat habibatuhu. Habibatuhu ini muannas. Nah, hu-nya ini kembali kemana? Kembali ke Khalid. Makanya hu, tidak ha. Nah, ini muzakkar. Begitu. Lalu jamilatun. Nah, ini bukan kembali, ini khobar. Ini khobar juga, jamilatun. Khobar bagi siapa? Bagi habibah. Bagi habibah. Bagi mubtada sani. Dan jumlah dari habibatuhu jamilatun merupakan khobar bagi Khalid gitu, bagi Khalid. Nah, kita masuk yang contoh yang kedua hampir sama yaitu Aisyatu habibuha jamilun. Nah, Aisyatu habibuha jamilun. Kita lihat dari contoh yang pertama, Khalidun habibatuhu jamilatun. Baik. Aisyatu habibuha jamilun. Aisyah adalah yang suaminya Jamil gitu. Habibu. Nah, Habibu ini menjadi mubtada tsani dan hak di sini hak yang melekat pada Habib itu kembalinya kemana? Kembalinya ke Aisyah. Dan Jamilun menjadi khobar untuk mubtada tsani. Mubtada tsaninya itu Habib. Dan jumlah dari mubtada tsani dan khobar bagi mubtada tsani ini adalah khobar bagi mubtada awal yaitu Aisyah. Baik. Begitupun ketika jamak nanti ar-rajulani habibatuhuma jamilatun an-nisa'u habibuhunna jamilun al-mar'atani habibuhuma jamilun ar-rijalu habibatuhum jamilatun. Baik. Itu khabar yang jumlah ismiyah. Lalu ini khabar jumlah fi'liyah. Baik. Contoh khabar ghairu mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah atau terdiri dari fi'il fa'il ini contohnya. Zaidun qama abuhu. Nah, ini juga harus ada domir yang melekat. Tetapi pada fa'ilnya. Nanti domir tersebut kembalinya kemana? Ke mubtada. Contohnya Zaidun qama abuhu. Qama abu itu adalah fi'il fa'il. Dan hu di sini domir. Dan domir ini harus dilekatkan kepada fa'il.
fa'il dari jumlah fi'liyah di sini. Dan ini kembalinya kemana? Ke mubtada harus. Maka kita lihat contohnya az-zaidani, abuhuma. Kenapa huma? Karena kembalinya ke mubtada. Mubtadanya apa? Musanna. Maka jelas domirnya harus domir musanna, huma. Begitu pula ketika jamak muzakkar salim. Az-zaiduna abuhu. Maka harus memakai domir yang kembali kepada az-zaiduna, hum mereka. Nah, merekanya kembali ke Zaid. Begitu pula ketika muannas mubtada'nya, mufrad muannas Maryamu abuha. Haknya kembali kemana? Ke Maryam. Abu ininya menjadi khobar bagi Maryam. Al-Maryamani abuhuma. Nah, sama humanya kembali ke Maryam. Maryam 2 musanna. Al-Maryamatu abuhunna. Hunnanya kembali ke mana? Ke mubtada Maryam. Baik. Maka di sini kita berikan catatan. Dalam khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah dan yang menyerupai jumlah, harus terdapat domir yang kembali kepada mubtada, dan domir tersebut harus sesuai dengan mubtadanya. Nah, ketentuan tersebut berlaku apabila khobar ghairu mufradnya terdiri dari jumlah ismiyah atau fi'liyah gitu. Domir tersebut domir tersebut baik mustatir, tidak nampak atau baris. Sedangkan dalam khobar ghairu mufrad yang terdiri dari syibuhul jumlah, tidak perlu ada domir yang kembali ke mubtadanya, gitu. Gitu maksudnya. Jadi dalam khabar ghairu mufrad atau khabar jumlah harus terdapat domir yang kembali kepada mubtada. Gitu. Jadi kalau dalam khabar ghairu mufrad yang berupa syibhul jumlah, itu harus ada takdir. Nah, harus ada yang ditakdirkan, sesuatu yang dihapus, yaitu kainun dan istaqara. Tapi ditampakkan ketika kita meng-i'rab. Kalau kita tuliskan tidak usah, tidak perlu ditampilkan atau ditampakkan, karena dia wajib dihapus. Wajib dihapus. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat, dan kita harus sering-sering memurajaah materi kita, membuka-buka kitab kita, agar pemahaman kita semakin kuat dan tidak bingung ketika tatbik atau mempraktikkan ilmu bahasa Arab kita ketika membaca kitab. Karena ini hanya teori. Kalau kita tidak melatihnya dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca tulisan-tulisan Arab, ya akan hilang teori ini yang telah kita pelajari. Baik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.